Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. Okay. Hi. Special greet for our great student in Tanah Laut. Good morning. How are you this morning? Okay, we hope you are happy and healthy. Ya, Radio Tuntung Pandang FM frekuensi 102,3 MHz kembali akan menemani sahabat pelajar dalam program acara Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Well, hari ini adalah pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 yang akan disampaikan oleh dua pemateri ya. Saya sendiri Ibu Mutia Rahmah dan Ibu Harlina. Good morning Bu Harlina. Good morning Mutia. Oke, sahabat pelajar dimanapun kalian berada, sambil kalian menyiapkan alat tulis dan buku, juga silahkan menyiapkan buku paket bahasa Inggris kelas 9, Think Globally, Act Locally. Oke, anak-anakku sekalian, materi yang akan Ibu sampaikan itu adalah temanya nanti label, sedangkan Bu Harlina akan menyampaikan procedure text. Oke, anak-anak Ibu yang cerdas ceria dimanapun kalian berada dan bisa mendengar program acara Badatang ini, khususnya siswa kelas 9, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang mungkin sebagian dari kalian sudah mempelajarinya bersama Bapak Ibu Guru, yaitu pada chapter 3 terkait teks khusus dalam bentuk label. Oke, bisa dilihat pada buku paket kalian halaman 33 dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, dalam keseharian saat kita membeli suatu produk, kita akan membaca tulisan-tulisan yang ada pada kotak kemasan, baik itu makanan, minuman, ataupun obat-obatan. Nah, agar kita tahu cara mengkonsumsi atau melihat tanggal kedaluarsanya, tulisan yang sering kita baca itulah disebut label. Jadi apa itu label? Mungkin Ibu Harlina bisa membantu anak-anak kita untuk mengingat pembelajaran yang telah lalu, Bu. Iya, jadi label adalah informasi yang terkandung dalam kemasan suatu produk. Oke, terima kasih Bu Harlin. Benar. Label adalah informasi yang terkandung dalam kemasan suatu produk. Or we can say label is information content in packaging of product. Kita bisa melihat label ini pada produk obat yang disebut dengan medicine product. Contohnya seperti obat batuk. Produk makanan atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya food product, misalnya pada kemasan bubur bayi, atau pada produk minuman yang dalam bahasa Inggrisnya sering kita sebut beverage product. Contohnya sederhana dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teh celup sari wangi ya dalam kotaknya. Okay, well student, especially 9th grade, so the purpose of label is first to give detailed information about the product contents. Second, to give the good right direction about the function and using of a product. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan adanya label pada suatu produk adalah yang pertama, memberikan informasi detail tentang isi produk tertentu. Yang kedua, memberikan petunjuk yang benar tentang fungsi dan kegunaan sebuah produk. Itu tujuan dari adanya teks label atau tulisan-tulisan yang sering kalian temukan dalam kemasan atau dalam kotak suatu produk makanan, minuman, obat-obatan. Oke, dengan memahami informasi pada label, insya Allah kita lebih mudah memilih produk mana yang sehat dan aman digunakan ataupun untuk dikonsumsi. Oke, to choose healthy and safe product. Kira-kira apa lagi ya Bu Harlin kegunaan yang bisa kita rasakan?
Kalau label mungkin kegunaannya dengan mendapat informasi yang tepat dari label, kita itu akan terhindar dari efek-efek berbahaya, ya dalam bahasa Inggrisnya itu to avoid harmful effects. Dan selain itu kita juga bisa mendapatkan hasil terbaik atau hasil yang maksimal dari penggunaan produk tersebut, yaitu to get best results. Okay, that's right, Bu Harlin. I do agree with you. Okay, to avoid harmful effects and to get best result. Okay, that's right. Thank you, Bu Harlina. Yeah. Okay, my student, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada dan masih setia dengan program acara Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Kalian tadi sudah menyimak apa itu label dan tujuan dari label itu sendiri ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan informasi apa saja yang kalian bisa temukan pada label suatu produk itu. Oke, dalam label ada 7 informasi yang bisa kita temukan anak-anakku sekalian. Yang pertama itu adalah merek, brand of the products. Yang kedua, nama produk, name of product. Yang ketiga adalah deskripsi produk, description. Yang keempat, isi atau jumlah, content or amount ya. Yang kelima, petunjuk penggunaan, dalam bahasa Inggrisnya direction to use. Yang keenam, petunjuk penyimpanan, direction to store. Dan yang ketujuh, dalam label itu biasanya yang sering kalian lihat ketika membeli makanan atau minuman itu yaitu apa Nana? Tanggal kadaluarsanya. Oke, the expiration date. The expiration date. Oke, sekali lagi ya. Ada 7 informasi yang bisa kita temukan pada label. Yang pertama, merek. Ya, nama produk. Kayaknya mereknya misalnya Sariwangi ya. Jadi nama produknya itu mereknya teh Sariwangi. Nama produknya itu sebenarnya itu dari teh, ya teh saja gitu. Kemudian deskripsi produknya, contohnya teh celup, ya. Isi atau jumlahnya, biasanya ada tulisannya 60 mg atau 20 sasetnya ya. Kemudian yang kelima adalah petunjuk penggunaan. Caranya misalnya siapkan gelas, tuangkan air panas, masukkan teh, kemudian beri gula, aduk, siap dihidangkan. Yang keenam, petunjuk penyimpanan. Dan yang ketujuh adalah tanggal kadaluarsa. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, baiklah Ibu akan mengulang lagi kira-kira dalam bahasa Inggris 7 informasi yang bisa kita temukan. The first is brand of product, name of product, description, content or amount, direction to use, direction to store, dan yang ketujuh adalah expiration date. Oke, anak-anakku sekalian, gimana kira-kira Bu Harlin? Oke. Mudah dimengerti ya. Kita sering menemukan label itu di kemasan. Oke, Bu Harlin mungkin bisa menemukan satu contoh kemasannya apa kira-kira Bu Harlin? Minuman atau obat-obatan? Tadi kan saya minuman ya tadi. Iya, Beverage. Mungkin obat-obatan itu misalnya mereknya obat sakit kepala Bodrek misalnya. Oh iya. Ya mereknya itu kan Bodrek ya. Ya. Kemudian nama produknya atau name of produknya adalah obat sakit kepala. Iya, aspirin ya. Iya, aspirin ya. Kemudian deskripsi produknya atau descriptionnya mungkin di sana ada ini ya. Gimana membaca kalau Bodrek itu deskripsi produk? Ya, itu bisa mengurangi rasa sakit. Iya, ya. Rasa sakit, ya bisa mengurangi rasa sakit kepala gitu deskripsinya. Kemudian isi jumlah untuk kontennya mungkin dalam satu
satu keping berapa tablet ya. Kemudian petunjuk penggunaan, direction to use-nya bisa misalnya digunakan bagaimana cara mengkonsumsinya. Oh iya, mungkin sebelum atau setelah makan. Biasanya begitu. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan biasanya simpan dalam suhu ruangan berapa. Oh iya, ya. Jauhkan dari udara. Iya, dihindarkan dari cahaya matahari. Iya, biasanya gitu, jangan sampai terkena cahaya matahari langsung. Iya. Ya, kemudian yang paling penting sekali ya expiration date-nya itu, jangan sampai kita mengkonsumsi obat yang sudah kadaluarsa ya. Jadi fungsi dari label begitu tujuannya akan menghindarkan kita dari kemungkinan efek-efek berbahaya tersebut. Thank you so much Bu Harlin ya, memberikan contoh dari obat-obatan. Nah, oke anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan ya. Ini akan disampaikan oleh Ibu Harlina MPD. Kepada Ibu Harlina MPD, kami persilahkan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Time is yours. Oke, thank you Bu Mutia. You're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hello, good morning everybody. Good morning my students. Ya, good morning Bu Mutia. Morning. Ya. Oke, para pendengar dimanapun Anda berada dan khususnya sahabat pelajar SMP kelas 9. Iya, masih setia ya untuk stay tune di channel Radio Tuntung Pandang FM frekuensi 102,3 MHz dalam program Belajar dari Radio Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut atau program Badata. Iya, baik sahabat pelajar SMP, sebelum kita lanjutkan untuk materi pembelajaran yang kedua, setelah tadi kita belajar label ya, let's make a pizza ya. Oke, sahabat pelajar SMP khususnya kelas 9 dimanapun kalian berada yang dapat menerima siaran kami. Iya, tadi sudah kita dengarkan ya sebuah lagu yang berjudul Let's Make a Pizza. Nah, di antara sahabat pelajar ada nggak sih yang suka atau hobinya memasak? Misalnya membuat pizza, fried banana, fried rice, melon juice, dan lain sebagainya. Ada nggak? Iya, kalau kalian suka memasak, pasti kalian juga suka mencari berbagai jenis resep masakan atau minuman dan kemudian mencobanya kan? Ya, kalau Memutia bagaimana? Do you like cooking, Memutia? Oh, I like it. I like cooking. Oke. Terus sahabat pelajar, ada nggak yang pernah membaca manual? Ya, apa sih manual? Ya, manual itu seperti ya buku panduan ya, seperti cara mengoperasikan mesin cuci atau cara mengoperasikan komputer. Nah, itu manual ya. Oke, baik. Tahukah anak-anak jika resep masakan atau resep cara membuat minuman itu bisa dikategorikan dalam procedure text? Ya, begitu juga dengan manual atau buku panduan. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yang kedua yaitu tentang procedure text. Iya. Sekarang kita pelajari lebih lanjut yuk, apa sih procedure text? Oke. What is procedure text? Procedure text is a piece of text that give us instructions for us for doing something. In other words, dengan kata lain bahwa procedure text adalah sebuah teks yang isinya menceritakan atau menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, sekarang apa saja sih contoh dari procedure text? Ya, for example, how to make a plate of fried chicken. Ya,
bagaimana sih cara membuat sepiring ayam goreng? Atau how to make a plate of fried rice? Bagaimana cara membuat sepiring nasi goreng? Or how to operate a computer? Atau bagaimana cara mengoperasikan komputer? Atau juga for a simple thing, ya, untuk sesuatu yang simpel saja. Contohnya how to make a cup of hot tea, ya, bagaimana cara membuat secangkir teh panas, gitu ya, Memutia, ya, itu yang cara sederhana. Nah, contoh-contoh tadi itu dikategorikan sebagai jenis procedure text, ya. Can you give me another example, Memutia? How to make orange juice. Yes, how to make orange juice, ya, bagaimana cara membuat jus jeruk, ya. Thank you, Memutia, ya. Okay, now what is the purpose of procedure text, ya? The social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the readers to achieve the goal, ya. Jadi tujuan dari procedure text itu untuk menceritakan atau menjelaskan cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Biasanya untuk purpose atau tujuan itu letaknya ada pada judul teks. Yes, remember, ya. Diingat-ingat ya, sahabat belajar, ya. Biasanya purpose-nya atau tujuannya letaknya ada di judul teks, ya, in the title. Misalnya kalau judulnya how to make fried rice, ya, bagaimana cara membuat nasi goreng. Jadi purpose-nya apa? Maka purpose-nya adalah to tell how to make fried rice. Oke, ya. Nah, setelah kita tahu apa tujuan procedure text, sekarang kita bahas yuk tentang struktur teks, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah generic structure dari procedure text itu sendiri. Oke, baik sahabat belajar SMP. Pada umumnya struktur teks atau generic structure-nya untuk procedure text adalah yang pertama yaitu goals or aim, yaitu tujuan kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya, ya. Jadi ingat, yang pertama adalah goals or aim, tujuan kegiatannya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah materials or tools, ya. Materi, tools, ya, atau alat, yaitu berisi bahan-bahan atau terkadang isinya itu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan sesuatu hal. Nah, dalam procedure text, materials ini sifatnya opsional, ya, anak-anak, ya. Jadi dalam teks procedure, materials itu kadang ada, kadang juga tidak. Artinya tidak selalu ada, yang opsional. Oke, selanjutnya struktur yang ketiga adalah steps or methods, ya, yaitu berisi serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan secara urut, ya. Jadi dilakukan secara urut, mulai yang pertama apa, yang kedua, jadi tidak bisa kalian yang kedua dulu, ya, atau yang terakhir dulu. Pokoknya harus urut, ya, itu syaratnya. Oke, nah jadi tiga itu tadi, ya, sahabat pelajar SMP, tentang generic structure of procedure text. Yang pertama goals or aim, yang kedua materials atau tools, dan yang ketiga adalah steps atau methods, ya. Nah, berikutnya adalah language features atau unsur-unsur kebahasaan procedure text. Seperti jenis teks yang lainnya,
ya, baik recount atau deskriptif. Nah, procedure text juga ada unsur kebahasaannya ya anak-anak ya. Nah, apa saja sih unsur kebahasaannya? Nah, yang pertama yaitu imperatif atau kalimat-kalimat perintah. Masih ingat ya anak-anak apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah atau imperatif contohnya cut the vegetables ya, potong sayur-sayurannya, atau pour the hot water, tuangkan air panas itu, nah, dan lain-lain ya, contoh-contoh kalimat-kalimat perintah. Nah, yang kedua cirinya yaitu menggunakan simple present tense. Iya, masih ingat ya menggunakan simple present tense? Ya, yaitu menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verbs one. Oke, kemudian ciri yang ketiga apa? Nah, biasanya menggunakan accent verbs ya. Apa sih accent verbs? Yaitu kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik. Misalnya mix ya, campur. Nah, itu kan menunjukkan kegiatan fisik. Put, letakkan. Ya, slice, iris, dan lain sebagainya. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan connective of sequence ya, atau kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan yang lainnya. Ya, seperti then ya, kemudian after that, setelah itu, next, selanjutnya. Nah, itu kan menghubungkan langkah yang satu dengan yang lainnya. Nah, Memotia bisa tambahkan lagi contohnya, Mem? While, yes, while ya. Oke, ya itu atau satu tuh, iya, thank you Memotia. While ya. Jadi selain after that, then, next ya, bisa dengan kata while. Oke. Nah, kemudian unsur kebahasan berikutnya yaitu menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan ya. Karena tadi syaratnya harus urut ya. Jadi kata keterangan, for example, the first ya. Yang pertama, itu kan menunjukkan urutan ya, kata keterangan urutan. Kemudian second, yang kedua, third, yang ketiga, dan seterusnya ya. Oke, yang berikutnya procedure text bisa juga menggunakan numbering, yaitu menggunakan angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan, yaitu menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sahabat pelajar, ya, tadi sudah kita dengarkan ya lagu Let's Make a Pizza ya. Dalam lagu tersebut tadi ada kata keterangan atau kata penghubung ya. Ada kita temukan apa tadi Memotia? First ya, Memotia ya. Kemudian ada juga tadi kata apa ya? Accent verb seperti slice. Iya, accent verb ya, slice. Kemudian ada kata then, finally, ya. Oke, sahabat pelajar, saya yakin kalian masih ingat ya di awal pembelajaran kita tentang procedure text tadi, bahwa contoh procedure text itu tentang recipe and manual ya, recipe and manual. What is recipe? Ya, apa sih resep itu? Nah, jadi resep adalah seperangkat instruksi yang menceritakan tentang persiapan dan cara membuat sesuatu, ya seperti makanan dan minuman. There are two kinds of recipe, ya, food recipe and beverage recipe. Jadi ada dua jenis resep ya sahabat pelajar ya, yaitu resep makanan dan resep minuman. Nah, kita ambil salah satu resep dan kita analisa bagian-bagiannya.
Nah, sahabat pelajar tadi sudah mempersiapkan ya bukunya ya waktu di awal pembelajaran dengan Memutia tadi yang kita pembelajarannya tentang label. Nah, oke. Kalian buka buku bahasa Inggris buku paketnya Think Globally, Act Locally on page 55. Nah, di sana ada contoh resep makanan, novel, apple, puding. Nah, yuk kita analisis bagian-bagian teksnya. Iya, the title is Novel Apple Pudding. Kita coba analisis ya bagian-bagian teks ini yang novel apple pudding. Nah, masih ingat ya sahabat pelajar, generic structure dari procedure text yaitu goals atau aim, materials atau tools, dan steps atau methods. Oke. Baik, kalian perhatikan di teks itu bagian goal atau aim-nya yaitu ada pada judul Novel Apple Pudding. Nah, karena judulnya adalah Novel Apple Pudding, jadi tujuan teks ini adalah bagaimana cara membuat puding apel novel. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu materials atau bahan-bahan. Nah, pada teks tersebut disebutkan ada beberapa bahan pada bagian ingredients, yaitu 4 green apples atau 4 buah apel hijau, quarter cup self raising flour ya, atau 1/4 tepung yang sudah siap pakai, artinya sudah ada bahan pengembangnya. 60 grams butter or margarine ya, margarine, 60 gram mentega, a half cup sugar, setengah cangkir gula, and 1¼ cups of water, 1/4 air. Nah, itu tadi materialsnya. Kemudian struktur berikutnya apa sahabat pelajar? Yang ketiga ya, Memutia bisa bantu struktur yang ketiga, Mem? Unsur yang ketiga maybe method. Yes, method. Iya. Iya, thank you Memutia. Unsur yang ketiga adalah methods. Iya. Steps atau methodsnya pada teks tersebut ada berapa? Yuk kita ini analisis ya. Kita hitung methodsnya pada teks tersebut. Iya, ada 3 steps ya, 3 steps or methods dalam resep ini ya sahabat pelajar ya. Nah, kemudian bagaimana dengan unsur kebahasaannya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa unsur kebahasaan procedure text yang pertama yaitu imperatif atau kalimat perintah. Ya, kalian temukan di sana kalimat perintahnya. Iya, kalimat perintahnya ada di bagian methods ya. Yang pertama, place apple in a heat-proof dish. Kemudian ada stir in sugar and water. Dan yang ketiga yaitu bake at 180 Celsius for 1 hour ya. Nah, unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat simple present tense. Perhatikan di sana yaitu menggunakan verbs one atau kata kerja bentuk pertama ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya unsur kebahasaan apa lagi? Ya, still remember anak-anak? Iya, unsur yang ketiga yaitu menggunakan action verbs. Ya, kalian perhatikan di sana menggunakan action verbs atau kata kerja yang mengandung tindakan. Di teks tersebut ada place, steer, and bake ya. Lalu unsur yang lain apalagi sahabat pelajar? Iya, unsur kebahasaan selanjutnya adalah connective of sequence. Ada nggak di teks tersebut connective of sequence-nya? Iya, masih ingat seperti apa sih contohnya connective of sequence? Ya, seperti ada dalam lagu tadi ya, ada kata then ya, after that, kemudian yang dicontohkan oleh Memutia tadi ada while dan lain sebagainya. Ya, kalian temukan kata-kata itu di sana? Iya. Nah, dalam teks tersebut
tidak kita temukan ya connective of sequence-nya, tetapi di sana menggunakan apa, sahabat pelajar? Ya, di teks tersebut menggunakan numbering atau penomoran, jadi langsung menggunakan angka-angka di sana ya, 1, 2, 3, 4 ya, jadi tidak menggunakan first, then, after that seperti itu. Ya, nah sahabat pelajar SMP, teks resep ini sudah sesuai generic structure dan unsur kebahasaan procedure text ya, karena sudah memenuhi syaratnya. Oke, nah tadi kan ada dua, procedure text, ada recipe and manual. Nah selanjutnya kita tentang manual ya, manual bahasa Inggrisnya ya. Nah bagaimana dengan manual? What is manual? Apa sih manual itu? Nah, sahabat pelajar, ketika kalian membeli alat-alat elektronik seperti TV atau mesin cuci atau juga rice cooker, kalian pasti diberi manual dari tokonya atau buku panduan. Nah, ya, buku panduan. Nah, buku panduan tersebut berisi tentang nama-nama bagian alatnya, fungsinya, cara menggunakan atau mengoperasikannya, dan cara memeliharanya. Nah, lalu apa sih gunanya? Kok kita itu harus membaca manual? Nah, dengan membaca manual diharapkan pengguna itu dapat menggunakan produk atau alat tersebut tanpa masalah. Jadi terhindar dari kecelakaan atau masalah yang sebenarnya itu tidak perlu ada, ya. Oke, baik sahabat pelajar, let's open your book on page 70. Iya, di sana ada sebuah contoh manual atau buku panduan dari rice cooker atau penanak nasi. Judulnya How to Cook Rice. Nah, dalam procedure text yang harus diperhatikan yaitu di situ unsur yang harus ada adalah goals, materials, dan steps-nya ya. Nah, kalau untuk manual biasanya tidak ada materials karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa materials itu opsional ya. Jadi bisa ada, bisa tidak. Jadi untuk manual tidak ada materials. Jadi hanya ada goal dan steps saja. Kalian perhatikan di sana goalnya adalah how to cook rice. Bagaimana cara menanam nasi. Jadi tujuan dari manual ini adalah memberitahu bagaimana cara menanam nasi. Nah, kemudian di manual tersebut juga disebutkan bagian-bagian dari produk atau nama-nama alatnya. Ya, apa saja? Kalau di dalam buku itu ada di gambar ya, ada keterangannya. Iya, ada lid knob, hand, body, handle, switch, light indicating cook, light indicating warm, power cut, measuring cup, scoop, and steaming basket. Nah, kalau stepsnya sekarang, stepsnya ada berapa langkah-langkahnya? Iya, di sana ada 8 steps ya. Iya, 8 steps, 8 steps. Nah, sekarang unsur kebahasaannya bagaimana? Dalam manual ini dapat kita lihat menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah pada bagian steps seperti measure rice with the measuring cup, put the rinsed rice in the pan, dan seterusnya. Kemudian menggunakan action verbs atau kata kerja yang mengandung tindakan seperti measure, put, soak, place, close, flip, and unflip. Nah, jadi manual how to cook rice ini termasuk procedure text. The points to remember: recipes and manuals are similar but not same. They both are procedure text. They give the instructions of how to make or do things through sequence of actions. Jadi resep dan manual itu mirip ya anak-anak ya, tapi tidak sama. Keduanya adalah text prosedur.
Keduanya memberikan instruksi bagaimana membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan. Recipes and manual are quite different in their purpose and structure. The purpose of recipes is to inform people how to produce something, while the purpose of manuals is to guide people in doing or operating something. Jadi resep dan manual sangat berbeda dalam tujuan dan strukturnya. Tujuan resep adalah memberi informasi kepada orang lain bagaimana cara menghasilkan sesuatu, sedangkan manual adalah untuk memandu orang dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Oke, sahabat pelajar SMP, demikian tadi pembelajaran kita tentang procedure text ya. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar dari rumah. Nah, dan setelah pembelajaran ini nanti kalian silahkan mencoba untuk menganalisis teks-teks prosedur yang lain ya, anak-anak ya. Nanti kalian bisa membandingkan antara recipe and manual ya. Kalian bisa menganalisis dari manual, mungkin alat-alat elektronik yang kalian miliki di rumah ya. Kalau kalian punya TV bisa ada manualnya. Kemudian handphone juga mungkin ada manualnya. Nah, dan juga resepi yang bisa kalian temukan di bungkus-bungkus makanan yang kalian beli. Iya. 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 Juga Bu Harlin, jangan lupa anak-anak kita mungkin nanti bisa juga melihat atau mengidentifikasi dari teks label tadi gimana Bu Harlin? Iya bisa. Jadi satu teks ya, satu teks bisa dilihat, bisa untuk pembelajaran label ya, informasi di label juga bisa sebagai procedure text ya. Iya, jadi satu bungkus misalnya atau bungkus makanan bisa jadi label, bisa jadi resep ya, kemudian ya. Iya. Oke, ya. I think that's all, my student. Yeah. Thank you very much for your attention, and from the deep of my heart, I do apologize for mistakes. Yeah. And stay healthy. See you next time. And bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.